Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema awalnya mereka mengabaikanmu, tapi sekarang mereka terobsesi kepada kamu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dulu, saat pertama kali kamu hadir dalam hidup mereka, kehadiranmu seolah tidak membawa dampak yang berarti. Ini bukan karena kamu tidak memiliki pesona atau tidak mampu membuat mereka terkesan, tetapi lebih karena mereka pada saat itu sedang terperangkap dalam pencarian yang panjang dan tak kunjung usai. Mereka sedang mencari sesuatu yang mereka sendiri pun tidak tahu apa bentuknya, sesuatu yang rasanya hilang entah di mana, tapi mereka tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Dalam kondisi seperti itu, mereka tidak bisa benar-benar melihatmu, meskipun kamu hadir dengan ketulusan hati yang luar biasa dan tanpa paksaan. Kamu datang bukan untuk mendominasi atau memaksakan dirimu ke dalam hidup mereka. Sebaliknya, kamu datang dengan keikhlasan, dengan hati yang terbuka, dan dengan sikap yang penuh kelembutan. Namun, justru karena itulah mereka tidak bisa menghargai kehadiranmu sepenuhnya. Ketulusanmu dianggap terlalu halus, terlalu lembut, seolah tidak cukup kuat untuk menjadi pusat perhatian. Mereka terbiasa dikelilingi oleh sesuatu yang lebih keras, sesuatu yang penuh dengan ketegangan dan intensitas. Mereka terbiasa terjerat oleh rasa penasaran yang tajam dan mendalam, bukan oleh kedamaian yang datang dari ketulusan dan kelembutanmu. Kamu memberi tanpa mengharapkan balasan, hadir tanpa menuntut perhatian, dan mencintai tanpa syarat. Namun, karena caramu yang begitu alami, tanpa ada paksaan sedikit pun, mereka malah menganggap semua itu sebagai sesuatu yang biasa. Kamu hadir dengan cara yang tidak berusaha menarik perhatian atau menciptakan drama. Dan karena itu, mereka tidak mengerti betapa langkanya kualitas dirimu, kualitas yang begitu tulus, yang sangat berbeda dari apa yang biasa mereka temui. Kamu bukan tipe orang yang akan menjadi pusat perhatian dalam keramaian, tetapi kamu memiliki cara untuk meninggalkan kesan yang tak terlihat, kesan yang muncul dalam keheningan dan ketenangan. Meskipun mereka tidak menyadari hal ini saat itu, sebenarnya kamu adalah sosok yang sangat jarang ditemukan dalam kehidupan ini, seseorang yang hadir dengan ketulusan, bukan permainan. Namun, karena mereka belum cukup dewasa atau cukup peka untuk melihat nilai yang terkandung dalam sikapmu, mereka tidak dapat menangkap makna sejati dari keheningan yang kamu bawa dan ketulusan yang mengiringinya. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan. Mereka mulai melihat apa yang dulu tidak mereka sadari. Mereka mulai menyadari betapa tenangnya kamu dalam bertindak, betapa stabil energi yang kamu bawa ke dalam hidup mereka. Mereka mulai memperhatikan bagaimana kamu mampu menjaga keseimbangan dalam hidupmu, bagaimana kamu mampu menghadapinya dengan keteguhan, tanpa menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atau perjuangan yang terlihat. Ketika mereka melihat caramu merawat orang-orang di sekitarmu, mereka mulai mengerti bahwa kamu tidak hanya peduli kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab dan perhatian. Kamu bukan hanya baik hati, tetapi kamu juga tahu batasan dirimu. Dan itulah yang membuatmu terlihat begitu matang, begitu bijaksana. Dari kejauhan, mereka mulai melihat perubahan yang ada dalam dirimu. Bagaimana kamu berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan mempesona, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Kamu menjadi pusat dari dunia yang kamu bangun sendiri. Dan itulah saat mereka mulai merasakan guncangan dalam hati mereka. Mereka mulai bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku tidak melihat semua ini sebelumnya? Dan dari pertanyaan itu, penyesalan mereka perlahan mulai tumbuh, meskipun mereka tidak pernah mengatakannya dengan kata-kata. Ada masa ketika mereka mencoba untuk menjauh.
Mungkin mereka memilih untuk berada dengan orang lain, mencari sesuatu yang mereka rasa lebih mudah untuk dijalani. Mungkin mereka berpikir bahwa hidup mereka akan lebih sederhana jika mereka bisa melupakanmu, jika kamu tidak lagi ada dalam pikiran mereka. Namun meskipun mereka mencoba menjauh, tidak peduli sejauh mana mereka pergi, kamu tetap hadir dalam bentuk-bentuk yang tak terduga. Kamu hadir dalam ingatan yang tiba-tiba muncul, dalam mimpi yang datang tanpa diundang, dalam lagu yang tiba-tiba terputar di tengah-tengah mereka, atau bahkan dalam ucapan orang lain yang membuat mereka teringat pada dirimu. Bahkan dalam keheningan, ada getaran halus yang mengingatkan mereka tentangmu. Mereka mulai merasakan bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar bisa mengerti mereka. Bukan dengan cara yang terbuka atau eksplisit, tetapi dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Bukan karena kamu tahu segala hal tentang mereka, tetapi karena kamu tidak pernah memaksa untuk tahu, dan justru itulah yang membuat mereka merasa nyaman. Kenyamanan itu yang begitu mereka rasakan di dekatmu adalah hal yang sulit mereka temukan kembali setelah kamu tak lagi ada di dalam lingkaran kehidupan mereka. Pada titik itu, perasaan mereka mulai berubah secara perlahan. Mereka tidak lagi melihatmu sebagai seseorang dari masa lalu yang hanya menjadi kenangan, tetapi mulai melihatmu sebagai sosok yang masih sangat mereka butuhkan di masa depan. Mereka mulai membayangkan bagaimana rasanya hidup bersama kamu, hidup yang dulu mereka abaikan. Kamu yang dulunya mereka anggap terlalu lembut, kini mereka lihat sebagai seseorang yang bisa memberikan ketenangan yang tak pernah mereka temui di tempat lain. Ketenangan yang begitu mereka dambakan namun sulit untuk mereka dapatkan di tempat lain. Rasa cinta yang dulu hanya terasa dangkal, kini tumbuh menjadi sebuah pemahaman yang dalam. Rasa itu bukan lagi semata-mata tentang emosi yang datang dan pergi, tetapi tumbuh dari pemahaman yang lebih dalam, dari rindu yang terpendam, dan dari kesadaran bahwa kamu ternyata jauh lebih berarti bagi mereka daripada yang mereka kira. Namun, karena ego dan luka yang mereka buat sendiri, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Itulah saat obsesi mulai berkembang. Mereka merasa gelisah, kamu sekarang semakin sulit dijangkau. Mungkin karena kamu sudah lebih selektif dalam membuka diri, atau mungkin karena kamu sudah mulai menemukan hal-hal lain yang lebih membahagiakan, yang lebih memenuhi kebutuhan batinmu. Mereka merasa bahwa kamu mulai menjauh, meskipun mungkin kamu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka mulai muncul kembali dalam hidupmu, meski dengan cara yang samar dan tidak langsung. Mereka melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan, mencoba mencari perhatianmu tanpa menunjukkan perasaan mereka secara terbuka. Mereka diam-diam mengamati hidupmu, ingin tahu siapa yang ada di sekitarmu, apakah kamu sudah membuka hati untuk orang lain, atau apakah kamu masih memikirkan mereka. Mereka menyadari bahwa kamu bukan hanya orang yang mereka rindukan, tetapi juga seseorang yang mereka takutkan untuk kehilangan sepenuhnya. Ketakutan itu berkembang menjadi dorongan posesif yang semakin kuat. Dalam hati mereka mungkin tidak mengucapkannya dengan kata-kata, tetapi ada kalimat yang terus bergema dalam pikiran mereka, "Kamu milikku." Namun, obsesi ini bukan hanya karena cinta yang terlambat disadari, tetapi juga karena rasa bersalah yang menghantui mereka karena telah mengabaikanmu, dan karena ego mereka yang tak bisa menerima kenyataan bahwa kamu mungkin bisa bahagia tanpa mereka. Mereka ingin memperbaiki semua yang dulu mereka abaikan. Mereka ingin memulai lagi dari awal. Namun, kenyataannya adalah hidupmu sudah berubah. Kamu tidak lagi menjadi orang yang menunggu mereka. Kamu sudah membangun hidupmu sendiri. Kamu sudah menemukan pijakan yang kuat. Kamu tahu betul siapa dirimu sekarang. Mereka tahu itu, dan kenyataan ini semakin membuat mereka terkejut. Mereka tidak hanya dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka dulu mengabaikanmu, tetapi juga kenyataan bahwa kamu mungkin tidak lagi membutuhkan mereka. Ketika mereka melihat bahwa kamu semakin bersinar, dikelilingi oleh orang-orang yang menghargai dan mencintaimu, mereka merasa cemas.
Mereka merasa terancam oleh orang-orang yang mungkin bisa memberikanmu hal-hal yang dulu tidak bisa mereka berikan. Mereka merasa kalah dalam perlombaan yang seharusnya tidak pernah mereka anggap sebagai perlombaan. Namun, obsesi memang tidak selalu mengikuti logika. Mereka ingin kamu kembali, tetapi pada saat yang sama mereka juga bertanya-tanya apakah mereka pantas mendapatkan kesempatan kedua. Semua emosi, cinta, penyesalan, ketakutan, dan ego tercampur menjadi satu dorongan yang mendalam untuk memiliki kamu kembali sepenuhnya. Mereka mungkin adalah seseorang dengan ciri fisik yang mencolok, dengan mata yang tajam namun dalam, seolah menyimpan banyak rahasia. Senyum mereka bisa hangat, namun jarang terlihat. Postur tubuh mereka tegap dan terlihat kuat, dengan gaya berjalan yang cepat dan penuh percaya diri, meskipun seringkali diiringi dengan tekanan yang tidak terlihat. Mungkin suara mereka tenang, tetapi tegas, seperti orang yang jarang berbicara, namun ketika berbicara, semua orang mendengarkan. Rambut mereka bisa berwarna gelap, kadang tidak terlalu rapi, tetapi tetap terlihat alami dan memikat. Mereka memiliki aura misterius yang membuat orang ingin tahu lebih banyak tentang mereka, meskipun juga membuat mereka sulit didekati ketika mereka tidak sedang terbuka. Kepribadian mereka bisa sangat kompleks, memiliki sisi lembut yang tersembunyi di balik sikap cuek atau tenang mereka. Mereka adalah tipe orang yang penuh perasaan, namun sulit untuk menunjukkannya. Mereka bisa sangat berhati-hati dalam hubungan, seringkali menimbang-nimbang sebelum mengambil langkah, tetapi terkadang terjebak dalam ketakutan akan penolakan. Mereka memiliki konflik batin yang kuat, antara ingin dikejar atau ingin mengejar, antara ingin membuka hati atau tetap menjaga jarak. Jika kita melihat zodiaknya, mungkin mereka adalah seorang Cancer, dengan sisi emosional yang sangat kuat dan kecenderungan untuk merasakan penyesalan dalam diam. Atau mungkin seorang Scorpio dengan obsesi yang tumbuh begitu dalam dan kuat, bahkan tanpa mereka sadari. Bisa juga seorang Pisces yang terlihat mengambang dan tidak pasti di awal, namun ketika jatuh cinta akan sangat mendalam dan tidak mudah lepas. Seorang Gemini mungkin akan mengalami konflik batin yang lebih besar dalam setiap tindakannya. Sementara seorang Aquarius bisa jadi akan menjaga jarak dengan caranya sendiri, meskipun perasaan yang mendalam tetap ada. Apapun itu, yang jelas adalah bahwa sekarang mereka tidak lagi melihatmu sebagai seseorang dari masa lalu. Mereka melihatmu sebagai sosok yang mereka harus perjuangkan, meskipun itu berarti harus melawan ego, rasa malu, dan luka yang mereka buat sendiri. Karena hanya ketika mereka kehilanganmu, mereka baru menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya yang selalu mereka cari, meskipun selama ini mereka tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Jika kamu ingin memahami lebih dalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, ada beberapa pertanyaan penting yang mungkin muncul di benakmu. Kapan kemungkinan mereka akan muncul lagi? Apa pendekatan yang akan mereka ambil untuk kembali mendekatimu? Apakah mereka benar-benar berniat untuk memperbaiki segalanya? Atau hanya ingin memastikan kamu masih ada dan menunggu mereka? Yang tak kalah penting, apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tetap berada di posisi yang kuat, tanpa kehilangan kendali atas perasaanmu sendiri? Untuk menjawab semua pertanyaan ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang langkah mereka ke depan, kamu bisa berlangganan ke konten eksklusif Queen of Pentacles Tarot. Di sana, kamu akan mendapatkan berbagai insight tentang apa yang ada di pikiran dan hati mereka, termasuk energi terbaru yang mereka bawa, mimpi, serta ketakutan yang mereka simpan, hingga pesan semesta yang bisa membantu kamu memahami dinamika hubungan kalian dengan lebih baik. Jangan lewatkan kesempatan untuk menggali lebih dalam dan memastikan kamu siap menghadapi setiap langkah yang mereka ambil. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini
Baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 1111 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.